Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat Kampung Ilmu, jumpa lagi dalam acara Spiritual Motivation, yaitu perisai kehidupan. Kehidupan ini, mau tidak mau, kadang-kadang harus kita maknai dengan sebuah peperangan. Sekalipun dalam keadaan aman, pada hakikatnya spirit peperangan itu terus berjalan. Maka kita sering mendengar ada istilah perang dagang, perang pemikiran, perang budaya, dan sebagainya. Maka bagi seorang mukmin wajib dia memiliki perisai di samping pedang. Pedang mengisyaratkan kita harus menyerang, tetapi perisai mengisyaratkan kita harus bisa menghadapi, menangkis serangan itu. Bagi seorang mukmin, setidaknya dia mempunyai 5 jurus memainkan perisai itu, agar dia tidak mudah tergores, tertebas oleh pedang kehidupan lawan. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan perisai keimanan. Mengapa itu penting? Sebab keimanan akan meletakkan kita menjadi manusia di atas manusia. Akan meletakkan kita tidak lebih rendah daripada hewan ternak. Sebab Al-Quran mensinyalir, ada manusia itu karena dia tidak beriman, karena dia jauh dari kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di samping mereka di dunia ini derajatnya rendah, mereka pun akan menjadi penghuni neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi ada manusia nanti akan memenuhi neraka Allah disebabkan hidup tanpa iman, sehingga hatinya mati. Hatinya tidak digerakkan, tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian mereka punya mata, ayunun, punya mata, tetapi mata itu tidak digunakan untuk melihat, membaca ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tetapi sakit telinga mereka kalau mendengar percakapan, diskusi, atau bunyi ayat-ayat Allah, apalagi menyinggung kehidupan mereka. Mereka itulah, kata Allah, seperti binatang ternak, bahkan lebih daripada itu. Mereka itulah yang disebut dengan manusia lalai. Kedua, yang harus kita miliki sebagai perisai kehidupan itu adalah keilmuan. Dengan ilmu, yang gelap menjadi terang. Masalahnya begini, kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan ilmu Allah itu tidak diturunkan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Ilmu, alam, itu satu kata, maknanya adalah terang. Jadi semoga dengan semangat kita untuk menuntut ilmu, kita bisa menerangi jalan-jalan yang gelap di depan kita. Kemudian yang ketiga, di samping keilmuan itu, ya kita harus memiliki namanya kekuatan. Al-mu'minu qawiyyu khair wa ahabu ilallah minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi seorang mukmin harus kuat. Ya. Bagaimana cara kuat? Latihan.
Ya, bagaimana cara kuat lagi? Ya kita harus bisa membaca musuh kita supaya kita termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Setelah kekuatan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki keberanian. Aib bagi seorang mukmin kalau di dalam dadanya ada rasa ketakutan. Maka dalam sebuah doa Rasul mengajarkan kepada sahabatnya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ada dua sifat yang pantang bersarang dalam dada seorang mukmin, yaitu pengecut dan bakhil. Dengan pengecut maka dia akan kehilangan segala-galanya. Dengan bakhil dia pun akan kehilangan segala-galanya. Jadi jangan dipikir kita bakhil, tidak mau memberikan sesuatu, itu sesuatu akan terus berada kepada kita, tidak. Ya. Dengan penakut kita berpikir bahwa kita tidak mati. Ya, kita menghadapi ada sesuatu yang mengancam, kita takut menghadapi bahwa kita bisa terselamatkan, tidak. Karena kematian tidak melihat orang yang berani atau orang penakut. Tapi setidaknya orang berani, maka dia hanya mati satu kali. Tetapi orang penakut akan matinya berkali-kali. Kemudian yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang mukmin itu adalah kecerdasan. Bagaimana cara kita membangun kecerdasan dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus rajin membaca. Membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ayat-ayat Qur'aniyah, ya, membaca semesta, ya, membaca yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itulah makna kata yang diturunkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dan menyertakan Allah bersama kita. Maka disitulah the power of reading akan muncul, kekuatan membaca itu akan muncul. Apakah cukup di situ? Tidak. Di samping kita memakai rumus Nabi Muhammad, kita pun harus memakai rumus Nabi Musa. Ketika Allah hendak mewahyukan kepada Nabi Musa kalimat-kalimat agungnya, wahyunya, Allah katakan kepada Nabi Musa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku akan mewahyukan kepada kamu, wahai Musa, apa yang menjadi titahku, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan. Jadi membaca, mendengar adalah khazanah kita menjadi orang yang cerdas. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat wallahu sami'un alim, wallahu sami'un basir. Jadi kita banyak mendengar, kita akan banyak mengetahui, banyak mendapatkan pengetahuan lainnya. Di dalam dunia intelijen, ya, mulut boleh terkunci, tetapi mata, telinga, dan teknologi boleh bermain untuk menyadap dan menghancurkan musuh. Itulah yang harus kita miliki dari seorang mukmin. Baik, itu motivasi yang pertama kita, bahwa seorang mukmin harus memiliki keterampilan memainkan pedang dan keterampilan juga memainkan perisai kehidupan. Pedang kehidupan, perisai kehidupan harus mahir kita gunakan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.